Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trimay Elena dengan NIM 104221005 akan membahas soal metode numerik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di teknik lingkungan. Yang berkaitan dengan teknik lingkungan. Di sini ada soal yaitu metode Rungkuta. Ini masuk ke materi OD ya. Ada soal suatu tangki yang berisi larutan NaOH memiliki ketinggian larutan 100 meter karena mula-mula kran di dalam tangki tersebut tertutup. Sehingga kecepatan larutan mula-mula diam. Seorang peneliti akan menggunakan larutan tersebut sebagai campuran untuk melarutkan sampel dalam tangki memiliki kecepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon persegi. Kemudian, kran tersebut dibuka berapa kecepatan larutan tersebut ketika mengalir saat waktu menunjukkan 4 detik dan berapa ketinggian larutan tersebut setelah mengalir. Di sini ada ilustrasi tangki. Tangki berisi larutan NaOH dengan gravitasi 10 meter per sekon persegi dan ketinggiannya itu 100 meter. Di sini kita harus mencari kecepatan dan kedalamannya pada saat waktu 4 sekon saat larutan NaOH itu mengalir. Terus ini ada pembahasan di mana kita ketahui kecepatan itu ditandakan dengan V, ketinggian Y, dalam soal itu ada 100 meter, gravitasinya G, 10 meter per sekon, waktu T sama dengan 4 detik ya. Untuk persamaan yang kita gunakan yaitu menggunakan persamaan kecepatan dan kedalaman yang sudah jadi ketetapan ya. Di sini untuk menghitung kecepatan itu pada saat V0 itu sama dengan 0 ya. Kecepatan 0 maka otomatis sama dengan 0. Untuk persamaan di metode numerik itu kan ada fx y dx per dt. Namun kita ganti dengan f t v dv per dt sama dengan minus g konstan. Kenapa konstan? Karena di dalam tangki itu setiap perubahan waktu untuk kecepatannya itu konstan, bertahap gitu. Jadi perubahan pengurangan larutannya itu konstan, sama. Terus untuk menghitung kedalaman itu menggunakan persamaan FTY dy per dt sama dengan minus gt. Biasanya fxy ya, kita ganti dengan FTY dy per dt minus min gt. Kenapa di sini ada minus? Minus. Karena aliran di dalam tangki itu, alirannya itu dari atas ke bawah. Jadi untuk kerannya itu berada di bawah. Jadi ini menggunakan minus dan ini juga minus. Terus untuk Y0-nya itu kita ketahui sudah 100 meter ya. Terus next. Untuk menghitung kecepatan larutan NaOH,
nilai V1 ya. Kecepatan tadi ditandakan dengan V1. Kita mulai dengan beda waktu di misalkan H itu 0,5. Di sini T-nya 0. Kita dapat menggunakan persamaan yang ada di sini. Namun, untuk menghitung kecepatan, kita harus mencari konstanta dari K1 sampai K4. Kenapa sampai K4? Karena yang ditanya itu sampai 4 sekon saja. Jadi kita hanya mencari sampai 4 sekon saja. Di sini ada K1 itu V0 dikali dengan ini ya, V0 ya. V0 karena tadi konstan ya, diketahuinya minus 10 meter per sekon. Tadi kan persamaannya itu sama dengan minus G ya, minus G. Jadinya sini itu minus 10. Nih ada penjelasannya di sini. Untuk mencari suatu percepatan, maka kita harus mengetahui nilai konstanta antara K1 hingga K4, di mana kita mulai dengan beda antara waktu H sama dengan 0,5 sekon. Dan yang dicari yaitu hingga waktu pada 4 sekon, dimulai dari T0 dan T0,5. Maka dapat diketahui kecepatan pada waktu T0 sebesar 0 meter per sekon, di mana kita mengetahui rumus tetapan FTV yaitu dV per dt sama dengan minus G. Menjadi minus karena larutan NaOH mengalir ke arah bawah dan setiap pengurangan larutan bersifat konstan. Ini ya, kan persamaannya itu dV per dt sama dengan minus G. Maka kita, ini dV ya, dV per dt itu sama dengan minus G. G-nya berapa? Tadi dalam soal itu kan 10. 10, maka kita tulis minus 10 meter per sekon. Untuk mencari K2 juga sama. 0 ditambah setengah H. Ini 0 tambah setengah H. Terus karena konstan, maka hasilnya minus 10. Mau bagaimanapun juga kita nyari K3, K4 juga akan menghasilkan minus 10 meter per sekon. Terus ketika sudah mencari K1 hingga K4, kita dapat masukkan ke rumus ini, kecepatan. Yang rumus ini berasal dari sumber ya, rumus yang sudah ditetapkan. Ini V 0 ditambah 0,5, V0 ditambah 1 per 6, H. K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Kita dapat menghitung secara manual. Namun, ini saya contohkan hanya saat T sama dengan 0. Untuk lebih ringkasnya, kita bisa menggunakan perhitungan ini itu dengan aplikasi Excel ya, dengan Excel. Nah, nih, saya sudah hitung, sudah memasukkan ke dalam Excel. Di sini T0 kan karena tadi konstan, kita langsung masukkan aja. Untuk K1, K2, K3, K4 itu semuanya minus 10. Terus karena kita mempunyai beda 0,5, maka 0 ditambah 0,5 sama dengan 0,5. Di sini ada persamaannya ini, ada contohnya. V0 ditambah 0,5. 0 ditambah 0,5, maka kita cari V0,5 dengan persamaan ini. Ini di atas ya, yang tadi sudah disebutkan bahwa 0 ditambah 1 per 6, kita turunkan H 0,5. 0,5 tadi kita berasal dari beda 0,5. Terus dikali dengan minus 10.
minus 10 ini kita dapatkan dari T pada saat 0 sekon. Minus 10, terus ditambah 2 kali minus 10, ini ya, ditambah 2 dikali minus 10, ditambah minus 10, sama dengan minus 5. Maka di sini kita dapatkan V-nya kecepatan pada saat 0,5 sebesar minus 5. Terus untuk selanjutnya, itu kita mencari V kecepatan pada saat T 1 sekon. Kenapa sini 1 sekon? Karena tadi bedanya 0,5, maka 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Begitupun seterusnya, ditambah 0,5 seterusnya. Maka kita menggunakan rumus yang sama, dengan hasil kita masukkan hasil K1-nya itu dengan yang sebelumnya dan V-nya juga yang sebelumnya, maka kita dapat masukkan ke dalam rumus itu minus 5, ini V yang sebelumnya, kita masukkan ditambah 1/6, ini 1/6 dikali 0,5 dikurang 10 dikali 2 kali minus 10 ditambah 2 kali minus 10 ditambah minus 10 sama dengan minus 10. Maka sini kita dapat minus 10. Minus 10. Kenapa ini minus 10 semua? Karena konstan. Setiap penambahan perubahan aliran itu konstan. Sehingga saya tulis minus 10 semua. Dan begitupun seterusnya hingga kecepatan T sama dengan 4 sekon. Maka kita peroleh kecepatan pada saat 4 sekon itu minus 40 meter per sekon. Nih ya, persamaannya dapat kita lihat di sini. Terus yang selanjutnya itu, nah, selain menghitung kecepatan, di dalam soal itu juga kita disuruh untuk menghitung kedalaman larutan NaOH-nya. NaOH-nya pada saat waktu 4 sekon ya. Kita hitung bertahap dari T sama dengan 0, T sama dengan 0,5 dan seterusnya. Di sini pada perhitungan ketinggian memiliki ketinggian atau kedalaman ya. Memiliki cara yang sama, namun dengan persamaan FTY yaitu DY per DT sama dengan minus GT. Tadi kan di dalam kecepatan itu cuman minus G. Di sini ditambah dengan dikalikan dengan waktunya. Pada perhitungan dimulai dari H sama dengan 0,5 dengan Y. Kita ketahui dalam soal 100 meter dapat memperoleh nilainya sebagai ketinggian atau kedalaman dengan menentukan K1 hingga K4. Kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Pada saat T0 kita kita sudah ketahui Y-nya sama dengan 100 meter. Kita menggunakan persamaan ini. K1 F0,Y 0 sama dengan minus 10. K2 menggunakan persamaan ini, yaitu F 0 tambah setengah H, setengah 0,5 ya, hanya ya 0 ditambah setengah K1 dikali H. Ini hasil ini menggunakan K1 yang sebelumnya, terus untuk masukkan minus 10 ditambah 0 tambah setengah 0,5 dan seterusnya. Ini juga sama, K4 juga sama, minus, cuman di sini tidak dikalikan dengan setengah. Terus setelah memperoleh nilai konstanta dari K1 sampai K4, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Y0 ditambah 0,5 ditambah Y0 tambah 1/6 H K1 tambah 2 K2 ditambah 2 kali K3 dan K4.
Tuh, kalau misalnya mencari ke Y1, maka sini Y1 ditambah hasil dari sebelumnya, dan seterusnya. Untuk mempersingkat lagi, kita bisa menghitung dengan Excel. Di sini ada Excel. Di dalam Excel ini, kita dimulai dari T0. T0 tadi Y-nya ada 100 ya. Y-nya 100. Sudah langsung kita tulis saja 100. Terus untuk memperoleh K1, K2, K3, dan K4, kita dapatkan dengan persamaan ini yang tadi sudah dijelaskan ya. K1-nya 0, K2-nya minus 10 dikali 0 ditambah setengah kali 0,5 ditambah sama dengan hasilnya itu minus 2,5. Di sini pakai persamaan K2 ini. K3 ini menggunakan persamaan ini. Maka dihasilkan minus 2,5. Untuk K4-nya ini minus 5 dengan persamaan yang ini. Tadi untuk rumusnya ada di set sebelumnya. Terus untuk nilai Y-nya otomatis sudah 100 meter karena sudah diketahui di soal di tangkinya itu. Terus untuk mencari Y pada saat 0,5. 0,5 kita dapat peroleh dengan sama menghitung K1 sampai K4-nya dulu. Ini nih untuk memperoleh Y yang di sini 0,5, kita hitung dari K1 yang dihasilkan dari T sama dengan 0. Tuh, kita masukkan ke rumus, maka dihasilkan 98,75. Nanti ada caranya di slide selanjutnya. Terus kita cari nilai K sama dengan 1. Ini juga sama. Setiap penambahan ini itu 0,5. 0 ditambah 0,5. 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. 1 ditambah 0,5, 1,5. Dan seterusnya sampai menghasilkan 4. Ini kita hitung nilai K pada saat 1 sekon ya. Nih, pada saat 0,5 maksudnya. Jadi nilai K yang dihasilkan dari saat 0,5 sekon itu untuk menghitung kedalaman pada saat 1 sekon. Dan seterusnya, maka kita peroleh kedalaman larutan NaOH setelah mengalir selama 4 detik itu sebesar 20 meter. Nih, ada caranya. Nah, ini nih tadi yang saya sebutkan. Untuk nilai Y-nya itu, tadi kan Y 0,5 itu diperoleh dari Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Y pada saat 0 sekon maksudnya. Y0, ini ya, kita menggunakan persamaan ini, ketetapan ini. Y0 ditambah 1/6 kali H kali K1 tambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Ini tadi berapa? 100 ya. Y0-nya 100. Masukkan 100. Ditambah 1/6. Ditambah hanya itu tadi kita misalkan bedanya itu 0,5 ya. Terus 0 ditambah 2 dikali minus 2,5. 2,5 tadi dari K2 yang dihasilkan dari T sama dengan 0 sekon. Terus ditambah 2 dikali minus 2,5. Ditambah minus 5. Hasilnya 98,75 meter.
Ini hasil ini juga digunakan untuk mencari kedalaman pada saat T sama dengan 1. Maka nanti dalam persamaan ini dimasukkan 98,75. Terus ininya tetap 0,5. Terus nanti pada saat yang itu kedalaman pada saat 1 sekon itu kita masukkan hasil KK-nya ini, konstantanya ini dari hasil yang kita hitung Y sama dengan 0,5 pada tadi ada cara di sebelumnya ya. Terus dan seterusnya hingga T sama dengan 4 sekon dengan hasil Y atau kedalaman sebagai berikut. Tadi kan kita menghitungnya itu dengan hasil yang sebelumnya. Ini hasil yang pada saat Y sama dengan 3,5 itu hasilnya itu kedalamannya 38,75. Maka untuk mencari kedalaman pada saat 4 sekon, 4 sekon ini ya, 4 sekon kita dapat masukkan persamaan 38,75 ditambah 1/6 kali 0,5 minus 35 ditambah 2 kali 3,5 ditambah 2 kali minus 37,5 ditambah minus 40, hasilnya 20 meter. Seperti itu. Next. Dapat kita simpulkan bahwasannya untuk perhitungan yang diperoleh dari nilai kecepatan sebesar minus 40 meter per sekon dan kedalaman sebesar 20 meter per sekon. Pada waktu menunjukkan 4 sekon. Terus, ya, sudah selesai. Cukup sekian, saya Trimei Elena. Tugas ini saya upload di channel saya, yaitu Sandekala Merintis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.